Selamat pagi, sobat rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi informasi tentang alat bantu agar ketik nyaman di laptop gitu ya sobat ya. Karena keyboardnya laptop kan terbatas sobat. Jadi uh, apa memang disesuaikan dengan uh, peruntukan dari laptop yang lebih mobile gitu ya sobat ya, dibawa kemana-mana mudah untuk presentasi, untuk kuliah, untuk ya berbagai keperluan gitu ya sobat ya. Untuk mensupport kerjaan maupun sekolah studi gitu ya sobat ya. Jadi memang keyboardnya terbatas ya sobat ya, terutama untuk tangan atau jari yang cukup besar gitu ya, jari tangannya agak butuh effort lebih gitu ya sobat kalau semuanya mau ketik di laptop ya sobat. Kalau semuanya PC komputer biasa kan biasa pasti sudah ada keyboard ya sobat ya, jadi memang lebih luas, lebih bidang ketiknya itu lebih luas, lebih lebih sedikit lebih nyaman gitu ya sobat ya, karena terutama yang jari-jari dan tangannya agak besar itu, kalau di keyboard yang agak terbatas ruangnya biasanya ini sobat, eh, lama-lama agak pegel gitu ya sobat, keju ya kalau bahasa daerah kami itu keju ya. Bahasa Indonesia pegel-pegel lah untuk di pergelangan karena terbatas posisinya ketiknya itu ya sobat. Jadi eh, ada baiknya sobat, seumpama untuk lebih nyamannya dalam proses ketik, apalagi untuk jangka waktu yang kerjaannya di depan laptop itu cukup lama gitu ya, berjam-jam, seharian gitu, ada baiknya memang harus disupport dengan keyboard tambahan gitu ya sobat. Nah, keyboard tambahan ini uh, untuk yang kekinian gitu ya sobat, biasanya rata-rata sudah universal sobat, di pelakaikan untuk berbagai laptop juga, produk luaran biasanya langsung plug and play sobat, biasanya begitu ya, universal ya. Nah, ini kebetulan kami dari laptopnya Lenovo ThinkPad sama HP EliteBook sobat. Terus kemudian untuk keyboardnya ini keyboard yang kami dari Elsac ya sobat ya, Elsac K35 K35 yang ada lampu LED-nya sobat. Jadi beliau lampunya ada ada ya untuk lebih eye-catching gitu ya sobat ya, lebih lebih menarik gitu ya, ada lampu LED-nya sobat di belakang di dalam keyboardnya ini. Kemudian untuk warnanya putih sobat ini. Terus kemudian ada juga yang kami biasa gunakan dari produk keluaran MTech ya sobat ya. Ini agak slim juga sobat, compact gitu ya sobat. Ini MTech yang STK01 sobat, STK01 yang warnanya hitam. Nah, kebetulan beliau belum ada lampu LED-nya ya di bagian di bagian keyboardnya, tapi tetap nyaman juga ya sobat ya, untuk untuk kerja, untuk ketik-ketik di laptop gitu sobat ya. Terus kemudian ada juga ini sobat, untuk mouse mouse yang pakai kabel juga ya sobat ya, dengan USB. Portnya port USB juga oke, dengan harga yang terjangkau juga. Ini harganya juga terjangkau ya sobat ya, di online banyak, monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Terus kami sih biasanya senangnya yang tetap pakai kabel ya sobat ya, pakai kabel ini ya, tetap pakai kabel pakai wire gitu ya. Terus kemudian keyboardnya juga sama pakai kabel gitu ya, karena pertimbangannya kalau semuanya kita uh, kerjanya di depan laptop tuh ketiknya berjam-jam seharian gitu, agak agak cukup repot juga sobat, seumpama dengan yang tanpa kabel sobat. Semuanya tanpa kabel kan berarti harus pakai baterai gitu ya sobat, biasanya A3 A3 apa 2 gitu ya, A3 ya biasanya itu harus diganti terus pasang lagi ya gitu ya sobat. Tapi agak cukup ini ya, cukup cukup repot dikit gitu ya sobat. Tapi kalau dengan yang kabel kan selalu on juga ya sobat. Ketika laptopnya nyala, tersambung ke kabel power, ke listrik, berarti untuk mouse maupun keyboardnya karena masih menggunakan kabel gitu ya, tetap on. Kita juga lebih nyaman, tidak tidak khawatir untuk baterainya habis gitu ya sobat ya. Biasanya kan kalau menggunakan yang
wireless tanpa kabel itu kan pasti pakai baterai gitu ya, pakai baterai, dan ketika baterainya habis harus kita ganti gitu ya. Nah itu sobat, replace gitu ya, ganti. Tapi kalau dengan kabel, walaupun teknologi lama gitu ya, teknologi ini, tapi kami biasanya nyaman menggunakan yang tetap kabel sobat. Apalagi kalau kabelnya cukup panjang itu lebih nyaman ya. Jadi selalu terkoneksi ke listrik, jadi keyboard maupun mouse-nya tetap selalu on gitu ya sobat ya. Nah itu. Kemudian disclaimer juga ya sobat ya. Hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B, produk B, atau sebaliknya, tidak ya sobat. Karena tiap-tiap peralatan, tools, equipment, tukang, dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan, plus minus masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia. Gitu ya sobat ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat, rekan-rekan gitu ya sobat ya. Ini untuk mouse-nya sobat, mouse-nya ada lampu LED-nya S28 ya sobat. Ini seperti ini sobat. Nah ini nyaman juga, pas juga ya sobat ya, walaupun harga terjangkau ya. Kalau nggak keliru sekitar berapa ya sobat ya, sekitar 15.000 atau 20.000 ya sobat ya. Nah ini terjangkau, namun juga tetap cukup mumpuni ya sobat untuk mensupport kerjaan kita ya, baik di PC, komputer biasa maupun di laptop sobat ya. Biasanya ini sobat. Nah itu untuk ininya sobat, dimensinya sobat ya, ini sekitar berapa, ringan kok sobat. Ini biasanya juga buat mouse gaming ya, 65 gram sobat, 65 gram cukup ringan gitu ya. Mantap gitu ya. Yang penting ini sobat, ketika menggunakannya dieman-eman ya sobat ya, jangan dibanting, jangan terbentur keras gitu ya. Takutnya komponen elektronik di dalamnya ada yang copot, atau solderannya ada yang copot, retak gitu karena jatuh terbanting gitu ya. Amit-amit nggak minta ya. Jadi memang pemakaian elektronik ya tergantung juga faktor untuk humannya yang menggunakan gitu ya sobat. Biasanya kalau eman-eman pemakaiannya tidak kasar gitu ya, tidak sembarangan, tidak sembrono, biasanya awet sobat, walaupun dengan harga yang terjangkau itu sobat. Kemudian untuk yang keyboardnya sobat, keyboard ini ada yang putih ini sobat ya, menarik juga sobat. Ada lampunya, bisa nyala, bisa ini, apalagi posisi lampunya agak di ruangan yang nggak begitu terang, biasanya lampunya kan LED-nya akan terlihat lebih jelas gitu ya sobat ya. Karena ini lampu studionya kan cukup banyak, jadi agak nggak begitu kelihatan, tapi lumayan sobat, masih terlihat ya. Kemudian untuk ininya sobat, untuk dimensinya ya, beratnya ya, ini sekitar berapa ini sobat, 394 ya sobat ya, hampir 400 gram sobat, hampir 400 gram. Kemudian untuk panjangnya ini sekitar 44 sobat, 44 cm ya sobat. Kemudian untuk tebalnya sobat, ini agak tebal dikit sobat, jadi beliau agak mengambang. Kemudian biasanya kan ada yang model tombolnya tercover di body backbone-nya gitu ya, backbone dari keyboardnya. Kalau ini enggak sobat, modelnya minimalis, timbul gitu ya. Nah ini kurang lebihnya untuk ketebalannya sekitar 25,5 ya mm ya sobat ya. Nah, cukup tebal, tapi nggak begitu tebal juga sobat, nyaman juga. Terus untuk tombolnya juga ini sobat, nyaman, ringan sobat, tidak terlalu keras gitu ya, lembut lah, ringan juga. Oke. Terus kemudian ketika laptop ini sobat, ketika kita ketik, terutama untuk mungkin menggunakan Excel gitu ya, MS Excel, Microsoft Excel, kemudian untuk menghitung angka nominal ribuan, jutaan gitu kan. Kalau semuanya menggunakan di sini sobat, angka 1, 2, 3 sampai 9 untuk mengetik nominal gitu ya, angka itu agak kesulitan ya sobat ya, agak lama ya, karena posisinya kan sejajar. Sedangkan kalau menggunakan keyboard, posisinya di sini sobat, tinggal mirip dengan kalkulator gitu sobat ya. Jadi kita tinggal ketik-ketik semua, itu lebih mudah. Terus kemudian enter, turun, itu lebih cepat sobat, biasanya gitu, lebih nyaman lah.
Jadi memang kalau semuanya kita sering stay di kantor gitu ya, tidak mobile gitu ya. Kalau memang mobile dengan laptop kemana-mana itu memang agak kesulitan juga membawa keyboard gitu ya sobat. Tapi kalau pas lagi di kantor di ruangan yang stay gitu, tidak kemana-mana kerjanya di office gitu ya. Pas kemudian di office ya kita sediakan untuk keyboardnya sobat. Jadi cukup nyaman apa ketik-ketik kerjaan untuk jangka waktu yang berjam-jam apa seharian itu lebih nyaman dengan yang keyboard karena memang lebih leluasa ya sobatnya, besar gitu ya, lebih enak lah, lebih leluasa karena luas, bidangnya lebih luas, terus kemudian tombolnya lebih lengkap juga ya lebih lengkap, terus kemudian untuk terutama untuk angka nominalnya juga lebih nyaman. Semuanya kita mau ketik agak ngebut gitu ya, agak cepat untuk nominal rupiah maupun penjumlahan pengurangan tuh lebih nyaman sobat, biasanya gitu. Terus kemudian untuk yang ini ya sobat ya, untuk yang ini ada ini juga sobat, untuk agar dudukan agar depan agak naik dikit gitu ya sobat ya. Ini oke, sebagian depannya gini. Oke. Terus untuk ini K35 ya sobat, mantap. Ada yang putih, ada yang hitam sobat. Ini kebetulan kami dapat yang putih, mantap. Nah ini ada yang hitam, ada yang putih sobat. Backlight game keyboard memang lebih ke untuk gaming gitu ya sobat ya, namun ya nyaman juga untuk office, untuk kerjaan, baik untuk kerjaan maupun sekolah kuliah, nyaman sobat. Kita masukin lagi sobat. Langsung ini plug and play sobat ya, nggak usah ini ya, nggak usah install driver, langsung plug and play. Hidup. Untuk lampunya di sini sobat, untuk nomornya cap lock. Oke. Terus kemudian caps lock untuk huruf besar ya sobat ya, untuk pengetikan huruf besar. Untuk untuk lebarnya ya sobat ya, tadi panjangnya kan 44, ini lebarnya sekitar 13,5 cm ya sobat, 13,5 cm. Untuk tebalnya sekitar tadi 25 ya sobat ya, 25,5 mm. Oke. Terus kemudian untuk yang ini sobat, yang MTEK, yang keyboard standarnya sobat. Nah ini kita untuk dimensinya bentar sobat, 332 ya sobat ya, 332 sobat, lebih ringan sobat karena memang lebih slim, lebih tipis sobat, lebih tipis. Untuk panjang kabelnya sekitar 1,5 meter sobat ya, 1 meter sampai 1,5 meter sobat. Yang ini yang putih lebih panjang dikit daripada yang ini, beda sekitar 10 cm atau 20 cm. Nah ini kami tambahkan untuk kabel untuk untuk mengikat dikit ya, agar tidak terlalu panjang, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk panjangnya sobat, untuk panjangnya hampir sama. Oke, hampir sama ya sobat, 44. Untuk lebarnya berarti juga sama sobat. Lebarnya tadi sekitar 13,5 ya, sama berarti lebarnya 13,5, panjangnya juga sama 44. Kemudian bentuk tombolnya agak berbeda sobat. Kalau yang ini agak tipis landai, kalau ini agak tebel dikit ya sobat ya, untuk untuk tombolnya. Tapi untuk tombolnya ketika diketik sama sobat, lembut juga, ringan, nyaman, tidak keras sih sobat ya, nyaman. Terus kemudian perbedaannya di sini sobat, di tipisnya slimnya itu ya sobat. Ini sekitar berapa slimnya? 17,8 sobat. 18 inci ya, 18 mm sobat, maaf bukan inci. 18 ya, 17,8, 18 mm, jadi lebih slim sobat. Nah, biasanya kalau untuk yang lebih slim lagi, lebih slim gini sobat, ketika kita mengetik gitu ya sobat. Untuk ini ya, kardusnya sobat ya, MTEK STK01. Oke. Ini juga plug and play juga ya sobat, tidak install driver ya, langsung plug and play. Biasanya universal juga, yang penting sudah ada colokan USB-nya ya. Kan keyboard ada juga yang masih menggunakan konektor bulat itu ya sobat ya, untuk PC komputer biasanya ya. Tapi kalau
kesini-sini juga udah menggunakan yang USB juga ya. Tapi kalau untuk yang laptop biasanya spesifik dengan konektornya, colokannya konektornya yang USB. Oke, terus kemudian belakangnya ini coba. Oke, terus ini kami ada persediaan ada dua, ada persediaan dua ini. Nah, persediaan dua coba, mantap. Ada juga monggo sobat, plastiknya ini nggak dibuang, terus kemudian dirapikan isolasi. Kita ngetiknya posisi masih ada lapis plastiknya ini ya, agar debu nggak mudah masuk. Ada juga yang seperti itu juga sobat, monggo disesuaikan dengan kebutuhan ya sobat ya, senangnya gimana gitu ya, untuk nyamannya untuk proses ketik-ketiknya. Kemudian ini ya sobat, karena beliau landai sobat, slim, itu ini juga ada ininya juga, ada penahannya ya untuk bagian depan agar lebih ini. Nah ini biasanya kalau posisi slim sobat, itu pergelangan kita kan masih nempel di meja, itu nyaman sobat, biasanya tidak mudah kram atau tidak mudah pegel atau keju ya sobat, di pergelangan tangan nyaman sobat. Biasanya cari yang slim itu nyaman. Nah ini agak tebal dikit tapi nggak terlalu tebal, masih nyaman sobat, masih oke lah. Tapi kalau terlalu tebal biasanya kita harus tambahkan dudukan, tatakan dikit gitu ya, matras yang agar supaya sejajar atau dengan keyboardnya lebih landai gitu ya sobat. Kalau semua keyboardnya ada yang tebal-tebal gitu ya sobat ya. Nah itu, tapi kalau yang posisi slim seperti ini nyaman sobat, untuk ketik-ketik itu nyaman, tinggal di colokan ke laptopnya udah nyaman sobat. Dan ini ketika keyboard kita pasang gitu ya sobat, tapi untuk keyboard yang di laptop juga tetap masih jalan ya sobat, masih on juga ya. Jadi ketika kita mau ketik di keyboard laptopnya juga tetap masih bisa ketik juga sobat, nggak ada masalah ya, oke juga gitu ya. Terus kemudian nah kalau yang ini posisi agak tebal dikit sobat, tapi ya tetap kategorinya landai lah, nyaman lah sobat, kategorinya landai nyaman. Oke. Nah nyaman juga sobat. Nah ini sobat agak lebih tinggi dikit ya sobat ya, perbedaan sekitar 5 mili lah kurang lebih ya, tapi ya tetap nyaman sobat. Semuanya sobat pengen agak landai sini, tinggal ditambahin matras apa ditambahin dudukan gitu ya sobat ya. Nah, tapi kalau semuanya udah nyaman ya nyaman saja sobat, nggak masalah. Kita coba ke ini ya sobat ya, ke oke. Coba kita ketik-ketik di oke. Nah ini cepat juga sobat, softwarenya dari keyboard ini responnya juga cepat ya, di laptopnya juga kita ketik langsung nggak lemot gitu ya sobat ya, jadi tetap langsung responsif. Kita ketik cepat pun juga langsung mengikuti sobat, mantap ini. Nah, kemudian untuk angka sobat, nah kalau posisi dipakai keyboard ini kan agak ini ya sobat, semuanya 2828 0000, nah, enter 29000 kan agak jauh sobat, karena memang posisinya kan rata ya, horizontal gitu ya sobat. Kalau ini kan posisinya compact, mirip dengan kalkulator, tinggal dengan yang di keyboard itu tinggal nyaman sobat, lebih nyaman lah, lebih enak gitu ya untuk ketik, terutama yang nominal tinggal langsung enter. Nah nyaman sobat, mantap. Nah ini terlihat ya sobat ya, agak
lebih tinggi yang putih ini ya, yang Elsak ya. Oke, kita coba untuk ini sobat, menggunakan yang MTEK MTEK ini masuk ke sini coba. Oke, kita coba untuk ketik. Ini untuk yang laptop HP EliteBook-nya masih ada kendala di itu ya sobat ya, kendala di VGA-nya sobat. Jadi kadang-kadang hidup, kadang-kadang enggak. Jadi kita cobanya pakai yang pintar ya sobat, nggak apa-apa ya untuk ini. Nah ini sobat. Nah ini landai sobat, landai posisinya tangan kita pergelangan bagian belakang telapaknya itu langsung napak ke meja, biasanya lebih nyaman sobat. Nah ini juga sama sobat, responnya cepat juga. Untuk diketik-ketik responnya juga cepat, nggak lemot ya sobat ya, langsung connect mengikuti dengan, dan ini nyaman juga sobat, ini juga nyaman untuk ngetik, ini juga nyaman. Perbedaannya hanya sedikit lebih landai yang MTEK ini ya sobat ya, dan compact gitu ya sobat. Nah ini untuk, nah ini sobat, lebih cepat sobat kalau untuk ketik nominal angka itu lebih cepat. Untuk pembukuan, ketik-ketik tentang laporan keuangan, neraca itu biasanya lebih cepat dengan menggunakan keyboard sobat. Kalau semuanya dengan keyboard yang di laptop itu akan jauh angkanya, hanya horizontal rata, ini kan mirip dengan kalkulator, lebih nyaman sobat, biasanya gitu. Tapi monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Ini juga sobat, responnya cepat, nggak lemot gitu ya sobat. Mantap. Nah ini kalau semuanya agak ini ya sobat ya, dirasa agak licin sedikit karena meja gitu ya, mejanya kan memang permukaannya halus gitu ya. Ini tinggal ditambahkan itu sobat, matras atau mousepad yang untuk gaming itu ya sobat, yang agak besar gitu ya. Besok sobat kalau ada nanti kami update ya sobat, jadi di bawahnya ditambahkan mousepad yang untuk gaming, yang biasa teman-teman rekan-rekan sobat yang gaming kan biasanya mousepadnya besar tuh, terus dengan lebih nyaman ya untuk mouse maupun untuk keyboardnya juga nggak bergerak gitu ya, nggak licin gitu ya. Jadi itu mousepadnya sobat, nanti kami update sobat untuk yang mousepad yang untuk gaming yang gede itu, nyaman itu sobat. Karakter gambarnya juga variasinya banyak gitu ya sobat, lebih menarik gitu ya sobat gitu. Nah untuk patch, nah cepat sobat ini, ketika kita patch up, patch down untuk ke atas ke bawah juga cepat reaksinya, responnya cepat sobat. Namun bisa juga ini ya sobat ya, ada faktor juga laptopnya sudah menggunakan SSD gitu ya sobat ya, harddisknya sudah bukan harddisk yang lama, tapi menggunakan harddisk yang model baru yang SSD, solid storage drive gitu ya, SSD ya sobat ya. Jadi mungkin lebih responsif juga sobat, karena programnya langsung menggunakan harddisknya SSD. Dapat juga seperti itu ya sobat ya. Harapannya walaupun laptopnya di dalam pakai harddisknya yang biasa, yang lama yang pakai sistem cakram piringan dan jarum optik untuk membaca, itu tetap harapannya tetap untuk keyboard nggak ada pengaruh ya sobat. Harapannya tetap cepat seperti ini sobat, nyaman ini sobat, responnya cepat. Oke mantap gitu sobat, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.